Cakra Mitra Utama, suara yang lantang melawan badai hadapi rintang. Satu visi, satu tujuan di jalan panjang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Halo, berjumpa lagi dengan saya Salman Al-Farisi. Kali ini kita akan membahas tentang operasional sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ISO 45001 versi 2018. Oke, apa aja ya kegiatan operasional yang harus diperhatikan? Yuk, kita coba lihat. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian operasional, di mana perusahaan menetapkan, menerapkan, mengendalikan, dan memelihara beberapa prosedur untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen K3 dan untuk menerapkan tindakan yang ditetapkan dalam klausul ke-6 dengan 1. Menerapkan kriteria operasional untuk setiap proses. Yang kedua, menerapkan pengendalian untuk setiap proses menurut kriteria operasional. Yang ketiga, memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses-proses tersebut telah dilakukan sesuai yang telah direncanakan. Yang keempat, menyesuaikan pekerjaan dengan pekerja. Di tempat kerja perusahaan yang terdapat beberapa pemberi kerja, perusahaan mengkoordinasikan bagian-bagian dari SMK3 yang relevan dengan perusahaan-perusahaan pemberi kerja lainnya. Oke, 8.1.2 eliminasi bahaya dan mengurangi resiko K3. Perusahaan menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur-prosedur untuk mengeliminasi bahaya dan mengurangi resiko K3 dengan menggunakan hierarki pengendalian sebagai berikut. A. Eliminasi bahaya. B. Substitusi, menggantikan dengan proses operasi bahan atau peralatan yang kurang berbahaya. C. Menggunakan pengendalian teknik dan pengaturan kembali pekerjaan. D. Pengendalian administratif termasuk pelatihan. E. Menggunakan alat pelindung diri yang memadai. 8.1.3 Manajemen perubahan. Perusahaan menetapkan prosedur manajemen perubahan untuk pelaksanaan dan pengendalian terhadap perubahan baik sementara maupun permanen yang direncanakan yang berdampak pada kinerja K3, termasuk A. Produk baru, layanan baru, dan proses baru atau perubahan terhadap produk, layanan, dan proses yang sudah ada, termasuk lokasi kerja dan sekitarnya, pengorganisasian kerja, kondisi kerja, peralatan, tenaga kerja. B. Perubahan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. C. Perubahan pengetahuan atau informasi tentang bahaya dan risiko K3. D. Perkembangan pengetahuan dan teknologi. Perusahaan harus meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak direncanakan, mengambil tindakan untuk mengurangi dampak yang merugikan jika diperlukan. Dalam hal ini perubahan dapat menimbulkan risiko dan peluang. Oke, 8.1.4 pengadaan. Perusahaan menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur pembelian atau pengadaan barang dan prosedur manajemen kontraktor untuk mengendalikan pengadaan produk dan layanan dalam rangka untuk memastikan kesesuaian dengan penerapan SMK3. 8.1.4.2 tentang kontraktor. Di sini dibahas prosedur manajemen kontraktor mengatur dan mengkoordinasikan semua pekerja kontraktor yang dipekerjakan dalam rangka mengidentifikasi bahaya dan untuk menilai dan mengendalikan risiko K3 yang terdiri dari operasional dan kegiatan kontraktor yang berdampak pada perusahaan. B. Operasional dan kegiatan perusahaan yang berdampak pada pekerja kontraktor. C. Operasional dan kegiatan kontraktor yang berdampak pada pihak lain yang berkepentingan di tempat kerja. Perusahaan memastikan bahwa persyaratan SMK3 dipenuhi oleh semua kontraktor dan pekerja. Prosedur manajemen kontraktor menetapkan dan menerapkan kriteria K3 dalam pemilihan kontraktor. 8.1.4.3 Alidaya atau yang kita kenal dengan outsourcing. Perusahaan menerapkan prosedur manajemen kontraktor untuk meyakinkan bahwa fungsi dan proses-proses yang dialidayakan dikendalikan. Perusahaan juga memastikan bahwa pengaturan alidaya konsisten dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya serta mencapai hasil yang sesuai dengan harapan SMK 3.
Jenis dan tingkat pengendalian yang ditetapkan pada fungsi-fungsi dan proses-proses alidaya telah didefinisikan di dalam prosedur tersebut. 82 tentang kesiagaan dan tanggap darurat. Perusahaan menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur kesiagaan dan tanggap darurat untuk siaga dan tanggap darurat terhadap potensi situasi darurat yang diidentifikasi pada 6.1.2.1. Dalam hal ini perusahaan A menetapkan rencana tanggap darurat pada situasi darurat termasuk penyediaan pertolongan pertama. B. Memberikan pelatihan rencana tanggap darurat. C. Menguji dan melatih secara berkala kemampuan rencana tanggap darurat. D. Mengevaluasi kinerja dan bila perlu merevisi rencana tanggap darurat termaksud setelah pengujian dan khususnya setelah terjadi situasi darurat. E. Mengkomunikasikan dan memberikan informasi yang relevan kepada semua pekerja tentang tugas dan tanggung jawab mereka. F. Mengkomunikasikan informasi yang relevan dan memadai kepada kontraktor, pengunjung, layanan tanggap darurat, pemerintah yang berwenang, dan masyarakat setempat. G. Mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan semua pihak yang berkepentingan dan terkait serta memastikan keterlibatan mereka dalam mengembangkan rencana tanggap darurat. Semua informasi mengenai kesiagaan dan tanggap darurat disimpan dan dipelihara untuk membuktikan bahwa prosedur telah dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan.